Buat sebagian orang, memaafkan itu nggak gampang. Kadang lu mikir, ngapain gue maafin orang yang udah nyakitin gue? Tapi lo lupa, dendam itu kayak minum racun tapi berharap orang lain yang mati. Gue dulu juga kayak gitu bro. Gue simpen semua luka, gue pikir itu bikin gue kuat, padahal malah bikin gue hancur pelan-pelan. Dan anehnya, ketika gue belajar memaafkan, bukan dia yang lega, tapi gue. Rasa plongnya itu nggak bisa dijelasin. Memaafkan bukan berarti lo kalah, tapi lo udah menang atas diri lo sendiri. Lo sadar gak? Sebagian orang dewasa itu masih hidup di bawah bayangan masa lalu mereka. Ada yang disakiti teman, mantan, atau bahkan keluarganya sendiri. Tapi gak pernah benar-benar sembuh. Mereka bilang udah move on, tapi masih sering ngomongin, masih nyindir story lah, masih nyimpen benci dalam diam lah. Dalam psikologi, ini disebut emotional residue, yaitu sisa emosi negatif yang gak pernah diselesaikan. Dampaknya adalah lo gampang curiga sama orang baru, lo sulit percaya, lo jadi dingin, bahkan ke diri lo sendiri. Gue pernah di fase itu, disakitin, ditinggal, dikhianatin. Gue pikir dengan benci, gue bisa menang. Tapi nyatanya, gue malah capek sendiri. Tidur gak tenang, hati gelisah, dan fokus buyar. Sampai akhirnya, gue baca satu kutipan dari buku The Power of Letting Go. Forgiveness isn't for them, it's for you. Saat lo mulai maafin, lo gak nyelamatin dia. Lo nyelamatin diri lo dari racun yang lo simpan sendiri. Jadi, kalau hari ini lo masih nyimpen dendam, coba sadarin bro, lo bukan menghukum dia, lo justru menghukum diri lo sendiri. Orang yang bisa memaafkan itu bukan lemah, tapi justru kuat secara mental. Dalam teori emotional maturity, orang yang dewasa secara emosi itu sadar bahwa kontrol bukan pada situasi, tapi pada reaksi. Artinya, lu gak bisa kendalin apa yang orang lain lakuin ke lu, tapi lu bisa kendalin gimana lu respon. Coba lihat para pemimpin besar di dunia, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, bahkan Rasulullah SAW. Mereka semua pernah disakiti, dikhianati, tapi tetap milih memaafkan. Bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka ngerti cara mainnya. Dendam bikin lu kecil, tapi maaf bikin lu besar. Gue pribadi pernah ngalamin, dulu gue serang secara verbal di media sosial, dihina lah, dijatuhin. Awalnya panas banget pasti kan, tapi gue tahan. Gue gak bales. Gue inget satu hal, lu gak bisa ngontrol orang lain, tapi lu bisa buktiin dengan karya. Dan bener aja, waktu ngebuktiin semuanya. Mereka minta maaf duluan, di situ gue sadar. Memaafkan itu bukan kehilangan harga diri, tapi bentuk kekuatan yang paling tinggi. Jadi, kalau lu bisa maafin orang lain tanpa benci, lu udah naik satu level di game kehidupan ini. Ada satu rasa yang gak bisa dibeli pakai uang, yaitu plongnya hati setelah lo memaafkan. Ketika lo udah berdamai sama masa lalu, tidur lo lebih nyenyak, fokus lo balik, hidup lo jadi ringan. Psikologi modern nyebut ini emotional release, kondisi di mana tubuh lo akhirnya berhenti fight or flight, karena gak ada lagi musuh yang lo lawan di kepala lo. Dan menariknya, studi dari Stanford Forgiveness Project bilang bahwa orang yang memaafkan punya tekanan darah lebih stabil dan resiko depresi lebih rendah 27%. Gue ingat banget, waktu pertama kali gue maafin seseorang yang nyakitin gue banget, bukan karena dia meminta maaf, tapi karena gue capek benci. Setelah itu, hidup gue berubah. Energi gue balik, gue bisa fokus ke hal produktif, dan yang paling penting, gue bisa bahagia lagi. Jadi, kalau hari ini lo masih nyimpen sakit hati, pikirin ini bro. Lo mau terus nyeret luka itu sampai tua, atau lo mau nyembuhin diri dan lanjut hidup dengan tenang? Memaafkan gak akan ubah masa lalu, tapi bisa banget ubah masa depan lo bro. Kelezatan memaafkan bukan cuma soal spiritual, tapi juga mental dan fisik. Lo bakal ngerasa tenang, ringan, dan damai. Jadi mulai hari ini, maafin bukan karena mereka pantas, tapi karena lo pantas buat hidup dengan damai bro. Kalau video ini kena di lo, tulis di kolom komentar, siapa orang yang akhirnya pengen lo maafin hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar makin banyak orang sadar bahwa memaafkan bukan kelemahan, tapi sebuah kemenangan bro.